Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua dan adik-adik? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, saya Nurwanda Saputri ya akan menjelaskan materi tentang cahaya. Nah, langsung saja ya, kita ke slide berikutnya. Di sini ada pengertian cahaya. Apa sih cahaya? Cahaya itu adalah energi yang memiliki manfaat sebagai sumber penerangan utama. Nah, ini adalah pengertian secara mudahnya ya, yang bisa kalian tangkap dan pahami dengan baik gitu. Terutama bagi adik-adik ya. Nah, kemudian di bawah ini ada pengertian cahaya menurut para ahli, yaitu Iren, Hilda, dan Kristiono namanya. Cahaya itu berasal dari benda-benda yang dapat mengeluarkan cahaya di udara. Nah, apa sih, seperti apa sih gitu kan? Pasti teman-teman penasaran dan adik-adik juga. Nah, langsung saja. Di sini ada jenis-jenis cahaya. Nah, jenis-jenis cahaya itu ada dua, ya, ada dua jenis. Yang pertama itu cahaya tampak, dan yang kedua itu cahaya tidak tampak. Kalau misalkan cahaya tampak itu apa sih? Cahaya tampak itu adalah cahaya yang bisa dilihat oleh mata. Sedangkan kalau cahaya tidak tampak adalah cahaya yang tidak bisa dilihat oleh mata. Cahaya tampak itu contoh bendanya seperti matahari, lampu, senter. Ya, jadi sinar matahari, sinar lampu, sinar senter, ya kan, itu bisa dilihat oleh mata atau ditangkap oleh mata. Sedangkan kalau seperti sinar UV, ya, ultraviolet, dan sinar X, itu tidak bisa dilihat oleh mata. Ya, kalian bisa lihat kalau misalkan sinar X itu eh rongsen ya, untuk rongsen. Jadi organ-organ yang ada di dalam tubuh itu bisa terlihat. Itu biasanya ada di rumah sakit gitu. Atau klinik-klinik juga ada, puskesmas juga ada. Gitu ya. Nah, di sini ada sifat-sifat cahaya dan saya memaparkannya itu menjadi 5. Ya, di sini ada 5. Yang pertama itu cahaya merambat lurus, yang kedua cahaya menembus benda bening, yang ketiga itu cahaya dapat dipantulkan, dan yang keempat itu cahaya dapat dijelaskan, terakhir yaitu cahaya dapat diuraikan. Di sini ada cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus itu adalah cahaya yang berbentuk garis lurus sehingga tidak bengkok ya. Jadi kita ketika melihatnya tuh kayak meskipun miring ya, meskipun seperti ini, tapi dia itu lurus, tidak bengkok gitu. Beda-bedanya apa sih? Seperti senter, jendela, laser ya. Ketika kita menyalakan senter tentunya cahayanya lurus ya. Ketika mati lampu ya atau dalam kondisi gelap pasti kita bisa melihatnya. Kalau misalkan cahaya senter itu, lampu senter itu lurus. Sedangkan kalau jendela, nah jendela ini ketika ada sinar matahari ya menembus itu, nah itu pasti yang masuk itu cahayanya itu meskipun miring ya berbentuk seperti ini, akan tetapi itu tidak bengkok ya, tetap lurus. Dan laser juga pasti kalian pernah lihat ya, terutama adik-adik. Adik-adik pasti pernah membeli mainan yang laseran-laseran itu ya, yang beli di abang-abang gitu yang depan sekolah. Nah, iya, itu ketika dinyalakan itu lasernya itu ya pasti tetap ya garisnya lurus gitu. Kemudian, nah ini contoh dari gambaran aslinya ya. Ventilasi maupun jendela ketika ada cahaya matahari yang masuk ya, itu pasti cahayanya itu berbentuk garis lurus ya, meskipun seperti ini. Nah, untuk cahaya rembulan juga sama tuh. Teman-teman dan adik-adik bisa lihat ya, bahwa ketika menembus dari daun-daun rimbun itu, ya, pohon-pohon yang rindang itu, nah itu cahaya akan tetap terlihat lurus ya, tidak dibelokkan. Selanjutnya, cahaya menembus benda bening, yaitu cahaya akan menembus benda tersebut dan kita dapat melihat benda-benda yang ada di baliknya. Misalnya seperti air jernih, gelas kaca, kristal, kaca pembesar, dan lampu. Nah, air jernih, nah, pasti kalian bisa lihat ya benda yang ada di dalam air tersebut. Itu pasti bisa. Nah, terus kemudian ada gelas kaca. Nah, ketika kalian melihat sesuatu benda yang berada di dalam gelas tersebut maupun benda
yang ada di belakang gelas kaca tersebut pasti kalian dapat melihatnya. Terus kristal juga sama demikian, kalian bisa melihatnya. Nah, kemudian kaca pembesar. Nah, pasti kalian juga pernah mempraktikkan ketika kalian masih kecil. Tuh ya, ada yang jualan juga tuh kaca pembesar yang ya, untuk anak-anak ya, untuk anak-anak yang harganya lumayan terjangkau ya, murah ya. Nah, itu kalian bisa melihat benda-benda yang ada di balik kaca pembesar tersebut ya. Lampu juga sama. Lampu digunakan ya seperti sekarang ini ya, saya sedang menggunakan lampu sebagai penerangan utama di ruangan ini. Nah, jadi ketika bohlam atau lampu itu dinyalakan, karena pelindungnya itu bening ya, maka cahaya itu langsung tembus ya hingga eh apa sih namanya, seluruh ruangan ini tuh bersinar gitu. Nah, ini contoh lainnya. Ada plastik mika, ada kaca, ada botol bening. Nah, ketika menggunakan plastik mika pasti kelihatan ya, di dalamnya itu ada kue atau kue ulang tahun gitu kan. Terus kaca. Nah, untuk kaca di sini kaca yang transparan ya. Jadi ketika eh, dihalangi seperti itu bendanya tetap saja kelihatan karena bening ya, karena bening. Terus ada botol bening. Nah, pasti ketika menggunakan botol bening terus diisi sebuah cairan ya seperti misal untuk hand sanitizer. Nah, juga bisa kan lihat isinya. Wah, ada sekarang ya, kalau sekarang itu hand sanitizer tuh ada berbagai macam warna, ada yang pink, ada yang hijau. Nah, itu kalian bisa melihat warna cairannya ya. Atau benda ya, benda yang ada di balik botol bening tersebut. Ketika botol bening tersebut tidak diisi oleh apapun, sehingga kalian bisa melihat benda yang ada di balik botol bening tersebut. Begitu. Nah, di sini cahaya dapat dipantulkan. Pemantulan cahaya itu terjadi karena adanya pantulan cahaya dari benda ke mata. Ya, pemantulan cahaya itu dibagi menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan teratur atau beraturan itu adalah pemantulan cahaya pada benda yang permukaannya rata. Contohnya apa sih? Cermin tentunya ya. Jadi ketika tuh misalkan kita ini praktek ya, praktek itu kita mematikan lampu. Nah, kemudian kita mengambil senter ya. Senternya itu kita nyalakan dan kita sorotkan ke cermin, kemudian cahayanya itu akan dipantulkan ya ke arah tembok atau ke arah lain. Nah, kalian dapat menyimpulkan bahwa cahaya senter tersebut itu dapat dipantulkan karena adanya permukaan cermin yang rata gitu. Ya, untuk yang pemantulan baur atau tidak beraturan adalah pemantulan cahaya pada benda yang permukaannya tidak rata. Contohnya seperti apa sih? Seperti kayu, batu bata ya, batu bata itu tembok, atau besi. Nah, kalian bisa mempraktekannya juga ya. Itu bentuk cahayanya itu tidak teratur. Berbeda dengan cermin yang permukaannya rata gitu. Nah, di sini cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya ialah peristiwa membelokkan cahaya melalui medium rambat yang berbeda. Maksudnya seperti apa sih? Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Misal, ada pensil dan ada gelas yang berisi air. Ketika kita memasukkan pensil ke dalam gelas yang berisi air tersebut, karena bertemunya ya medium rambatan yang berbeda antara udara dengan air, tentunya itu akan membuat pensil tersebut seolah-olah patah gitu. Nah, kemudian ada kolam yang terlihat dangkal, itu juga sama ya, antara udara dengan air. Jadi ketika kita, eee, meskipun kita melihat secara dekat ya, itu kolamnya dangkal, padahal itu justru kolamnya itu lebih terlihat dalam ya dibandingkan dengan aslinya, dengan apa yang ditangkap oleh mata kita gitu. Nah, kemudian ikan terlihat lebih besar. Nah, ini juga sama nih. Ikannya ukurannya sebenarnya tidak terlalu besar ya, tapi ketika dimasukkan ke dalam akuarium ya atau ke dalam wadah, itu ukurannya itu akan sedikit bertambah lebih besar gitu.
Nah, di sini ada cahaya dapat diuraikan. Cahaya dapat diuraikan itu sama saja seperti dispersi. Ialah peristiwa terurainya cahaya putih menjadi merah hingga ungu. Nah, pasti kalian tahu dong ya lagu Pelangi. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Nah, itu seperti itu ya. Jadi, ada warna merah, ada warna kuning, ada warna jingga, ada warna hijau, ada biru, ada nila, ada ungu ya. Jadi intinya warna-warna pelangi itu ya, itu adalah hasil cahaya putih awalnya ya. Jadi ketika hujannya, setelah hujan kita bisa melihat pelangi biasanya gitu, terutama di sore hari ya. Tapi untuk melihat pelangi di siang hari juga bisa juga ya ketika selesai hujan, itu masih bisa juga. Kemudian di sini ada sumber-sumber cahaya. Sumber cahaya adalah segala sesuatu atau benda yang dapat menghasilkan cahaya. Nah, sumber cahaya itu terbagi menjadi dua macam. Apa sih sumber cahaya alami dan sumber cahaya buatan? Nah, untuk sumber cahaya alami, itu adalah sumber cahaya yang tidak dibuat oleh manusia. Jadi benar-benar alami, dari alam, ya. Contohnya seperti apa sih? Seperti matahari, bintang, kunang-kunang, ikan lampu. Nah, pasti kalian tahu ya, matahari mempunyai sumber cahaya sendiri, bintang juga demikian. Terus ekor pada kunang-kunang yang menyala itu juga alami. Terus ikan lampu ya, itu di bagian ujung atasnya nih yang ini ya, yang berbentuk lingkaran itu juga alami ya. Ada menghasilkan cahaya gitu. Nah, ini ada ikan angelfish ya, anglerfish gitu. Ini adalah gambaran ikan yang asli dari ikan lampu ini gitu. Nama aslinya juga nih. Nah, itu pasti adik-adik pernah lihat ya kalau misalkan adik-adik pernah nonton film Nemo. Nah, pasti tahu lah ya kalau ayahnya yang bernama Marlin dan si Dory ini bertemu dengan ikan lampu ya. Kalian bisa lihat di sini. Ini contohnya ya, contoh realnya dari ikan lampu. Kemudian di sini ada sumber cahaya buatan. Nah, sumber cahaya buatan adalah sumber cahaya yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti apa sih? Lampu listrik, lampu minyak, lilin, lampu senter. Nah, itu termasuk cahaya buatan manusia. Ya, berbeda dengan yang tadi tuh cahaya alami. Kalian harus bisa membedakannya, oke? Nah, kalau ini sebaliknya nih, tadi kan benda-benda yang dapat menghasilkan cahaya ya. Nah, kalau di sini tuh ada yang namanya benda gelap. Benda gelap itu adalah benda yang tidak memancarkan cahayanya sendiri. Seperti apa sih? Meja, kursi, papan tulis, bulan, planet-planet, dan masih banyak yang lainnya lagi. Nah, intinya ya, dari meja, kursi, papan tulis ini kalian bisa praktekkan sendiri juga dong, ya kan? Karena ini benda-benda yang tentunya biasa berada di rumah, di sekolah, ya kan? Kalian bisa amati sendiri gitu ketika cahaya matahari ya mengenai benda-benda tersebut. Nah, kalau bulan dan planet-planet tentunya kalian juga belajar dong ya mengenai apa namanya galaksi gitu kan ya istilahnya. Luar angkasa, kalian pasti mempelajarinya nih, bahwa bulan itu apa tidak bisa memancarkan cahayanya sendiri, begitu pula dengan planet-planet. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah selesai juga kita mempelajari materi tentang cahaya, ya. Eh,
cahaya itu benar-benar sangat bermanfaat untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Mulai dari kita sendiri, ya kan, manusia. Manusia memanfaatkan cahaya itu banyak ya untuk melihat eh, benda-benda yang ada di dalam ruangan, ya kan? Seperti lampu nih contohnya nih, sumber penerangan, ya kan? Terus kalau misalkan di luar ruangan itu ada matahari, sumber cahaya kita yang paling utama, ya kan? Untuk menerangi seluruh, ya kan? Seluruh permukaan bumi gitu, ya kan? Secara bergantian antara siang dan malam gitu kan. Nanti tugas matahari tentunya menerangi gitu kan. Terus cahaya bulan juga menerangi di malam hari gitu. Jadi benar-benar cahaya itu sangat bermanfaat bagi manusia. Dan bagi hewan pun sama. Bagi hewan tuh untuk berburu ya, untuk melihat mangsanya, ya kan, untuk mencari makan gitu kan. Terus untuk tumbuhan sebagai fotosintesis ya kan. Kalau nggak ada cahaya matahari, tumbuhan nggak bisa fotosintesis dong. Jadi nggak bisa apa namanya bertumbuh ya, tidak bisa tumbuh dengan sehat gitu loh. Jadi sangat banyak sekali ya manfaat dari yang namanya cahaya atau sumber penerangan kita gitu. Nah, semoga teman-teman dan adik-adik bisa memahami penjelasan dari cahaya ini ya. Karena ketika kita memahaminya dengan baik ya, kita sudah paham dengan konsepnya, kita sudah menerapkannya juga ya. Kita tahu bagaimana memanfaatkannya dengan baik dan benar, maka itu akan sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih teman-teman. Jaga kesehatannya dan patuhi protokol kesehatan ya, jangan lupa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Adinda Putri ya, Nurwanda Saputri. Ibu memperkenalkan diri, uh, sebut aja Ibu Ella ya, guru agama di SMP Islam Karyadharma, sekaligus ya punya staf menjadi kurikulum wakil kepala sekolah di sekolah tersebut. Setelah Ibu menyaksikan video yang Putri sampaikan, alhamdulillah sudah bagus, sudah mandiri, percaya diri, udah sesuai mencapai sasaran. Tapi kalau boleh Ibu kasih arahan sedikit ya. Pertama, Putri harus punya ciri khas karakter tersendiri buat anak-anak. Jadi dengan gaya Uti sendiri, anak-anak, wah ini belajar dengan Kak Putri lebih seru, lebih mengasihkan. Harus punya seperti itu ya. Yang pertama. Yang kedua, pokoknya dibawa serius, santai. Anak senang belajar dengan Kak Putri, terus penguasaan kelasnya harus ditingkatkan lagi. Ya, nah sekian saran dari Bu Ella. Kedepannya Putri harus lebih semangat, percaya diri, dan sukses selalu buat anak-anak. Ditunggu untuk pertemuan berikutnya Kakak Putri memberikan memberikan model-model pembelajaran terbaru buat pencerahan buat anak-anak di sekolah yang Uti mau capai. Sekian dari Bu Ella ya, sampai di sini. Kalau ingin tanyakan, boleh nanti ada waktu lebih lanjut lagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya ingin berkomentar mengenai uh, apa yang telah disampaikan materi tentang cahaya atau pencahayaan yang disampaikan oleh Ananda Nurwanda Saputri. Menurut saya materinya sudah jelas, cukup dimengerti,
sudah kreatif dan jelas menurut saya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberi pendapat dan penilaian atas video pembelajaran tentang cahaya yang dibuat oleh Nurwanda Saputri. Menurut saya penyampaian mudah dimengerti, bagus, mudah dipahami untuk anak-anak. Animasinya juga jelas, kreatif. Pokoknya bagus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Fasya dan aku adiknya Wanda. Aku pengen mengomentari hasil video pembelajaran dari cahaya. Dari video tersebut sudah dijelaskan apa itu cahaya dan juga sudah bagus menjelaskannya. Dan itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.